Veda Ega Pratama kembali bikin pedok olahraga roda 2 heboh dan reaksi paling mencolok datang dari seorang juara dunia, Alex Marquez. Ya, momen ketika pembalap senior itu terlihat menatap layar telemetri sambil mengangkat alis bukanlah kejadian biasa. Ada sesuatu yang membuatnya paus dan itu berasal dari seorang rider muda asal Indonesia yang grafik performanya lagi naik gila-gilaan. Dalam beberapa pekan terakhir, Veda tidak hanya menunjukkan konsistensi, tetapi juga agresivitas yang semakin matang. Kecepatan masuk tikungan, keberanian lewat di sisi luar, dan ketenangannya saat duel membuat banyak analis bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan anak muda ini? Dan kenapa nama Veda tiba-tiba masuk dalam percakapan para tim papan atas? Sesuatu berubah, sesuatu berkembang lebih cepat dari yang diprediksi, dan di balik ekspresi terperanjat Marquez, ada cerita besar yang Senan Veda sendiri sudah penuh bab renyah yang membuat banyak pengamat mulai melirik. Datang dari lingkungan balap Indonesia yang makin berkembang, Veda membawa gaya bertarung yang khas, cepat, direct, dan tidak ragu menutup celah. Namun kini, perubahan pada level tekniknya semakin mencolok. Pembalap-pembalap yang sebelumnya lebih senior mulai memperhitungkannya, bukan hanya karena agresivitas, tetapi karena kematangan membaca ritme balapan. Beberapa analis pedok bahkan menyebut, Veda bukan sekadar cepat. Dia mulai pintar. Dan ketika seorang pembalap muda tiba-tiba menggabungkan kedua hal itu, kecepatan dan kecerdasan lintasan, biasanya hanya ada dua kemungkinan. Ia akan meroket atau ia akan mengganggu stabilitas kompetisi. Apapun jawabannya, para senior kini tidak bisa mengabaikannya, dan reaksi Marquez menjadi salah satu sinyal paling jelas. Ya, pemain baru ini semakin membahayakan. Momen yang bikin heboh itu sebenarnya sederhana, sebuah data lap time yang membuat Marquez kehilangan kata. Menurut sejumlah komentar media Spanyol, reaksi itu muncul saat ia melihat bagaimana Veda mengeksekusi beberapa sektor yang biasanya hanya bisa dilakukan pembalap berpengalaman. Masuk tikungan tajam dengan tetap menjaga stabilitas ban depan, lalu keluar dengan akselerasi bersih tanpa sedikit pun wheel spin berlebih. Itu bukan gaya rookie, itu gaya pembalap matang. Marquez jelas bukan tipe yang gampang terpukau, tapi ketika level presisi seorang pembalap muda mencapai standar yang mengganggu zona nyaman para senior, responsnya otomatis lebih intens. Dan yang paling menarik, bukan lap cepatnya, tetapi bagaimana Veda mempertahankan ritme itu berulang kali, lap demi lap. Di dunia balap, konsistensi adalah mata uang paling mahal, dan itulah titik ketika seorang juara dunia pun bersikap, oke, ini serius. Performa Veda dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan sesuatu yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini bukan sekadar keberuntungan lintasan atau settingan motor yang kebetulan cocok. Jaga intonasi komprehensif. Racing line lebih bersih, kontrol rem jauh lebih presisi, keberanian close quarter battle makin stabil, dan kemampuan membaca momentum terlihat sangat matang. Beberapa analis menyebut lonjakan ini abnormal, bukan dalam arti negatif, tetapi karena peningkatannya terlalu cepat dibanding kurva perkembangan pembalap pada usia dan level kompetisi yang sama. Ada yang menduga ini hasil latihan simulasi intensif, ada yang bilang ia melakukan program fisik yang lebih terstruktur, dan ada rumor halus dari beberapa teknisi pedok bahwa gaya ridingnya mulai mirip rider-rider Eropa. Apapun penyebabnya, satu hal sudah pasti, skill Veda kini naik beberapa level dan semua orang memperhatikan. Setiap kali seorang rider melonjak performanya, selalu ada spekulasi yang menyusul, dan Veda tidak luput dari hal itu. Beberapa sumber pedok Asia menyebut bahwa ia menjalani latihan khusus yang tidak banyak dipublikasikan. Latihan yang fokus pada simulasi duel, penguatan kestabilan bahu, serta pendalaman teknik late braking yang biasanya baru diajarkan kepada rider senior. Ada pula rumor tentang keterlibatan mentor teknis baru yang membantunya menganalisis data telemetri lebih dalam. Tidak ada bukti resmi, tidak ada publikasi tim, tetapi pola peningkatan performanya terlihat sangat terstruktur.
Perubahan-perubahan kecil seperti pemilihan gear di mid-corner, sudut tubuh saat miring, hingga manajemen ban akhir balapan, semuanya tiba-tiba terlihat lebih matang. Jika rumor ini benar, maka transformasi Veda bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari proses yang sangat serius dan mungkin sangat ambisius. Kecepatan itu penting, tetapi mentalitas adalah inti dari pembalap hebat. Dan dari cara Veda bertarung, terlihat jelas satu hal, kepercayaan dirinya naik drastis. Tidak ada keraguan masuk celah sempit, tidak ada tanda ragu ketika duel side by side dengan rider yang lebih senior. Setiap keputusan tampak tegas dan tanpa delay. Di dunia balap, delay sedetik berarti bye-bye podium. Kini, gestur tubuhnya di pedok pun berubah, lebih tenang, lebih fokus, lebih dewasa. Beberapa analis menyebut ini fase klik, momen ketika otak pembalap menyatu dengan motornya. Ketika seorang rider memasuki fase ini, grafiknya biasanya naik sulit dibendung. Dan jika dilihat dari body language saat race, Veda seperti sudah memutuskan satu hal, ia tidak lagi bersaing untuk belajar, ia bersaing untuk menang. Peningkatan drastis seperti ini selalu mengguncang dinamika tim. Mekanik bekerja lebih serius, analis data lebih detail, dan manajer mulai berbicara dengan nada berbeda. Ketika seorang rider menunjukkan potensi luar biasa, ekspektasi tim naik secara otomatis. Namun, dalam kasus Veda, getaran itu terasa positif. Tim mulai menyesuaikan setting motor agar lebih agresif, menyiapkan strategi lebih berani, dan terlihat memberi ruang lebih besar bagi Veda untuk mengambil keputusan sendiri di lintasan. Ini tanda kepercayaan internal meningkat. Dan bagi pesaing, ini sinyal bahaya. Ketika sebuah tim mulai percaya penuh kepada rider mudanya, biasanya mereka bersiap untuk fase ekspansi besar, baik itu secara performa maupun posisi di klasemen. Tidak heran jika beberapa tim besar Asia mulai ikut mengamati dari kejauhan. Dunia pedok bergerak cepat, dan ketika seorang rider mulai menonjol, rumor transfer langsung bermunculan. Beberapa laporan media menyebut bahwa ada tim besar, baik dari Asia maupun Eropa, yang mulai memasukkan nama Veda dalam daftar pantauan jangka menengah. Bukan berarti tawaran sudah datang, tetapi proses monitoring biasanya adalah langkah pertama. Ini wajar, tim selalu mencari rider muda yang punya kombinasi kecepatan, kedewasaan, dan potensi jangka panjang. Dan dengan performa Veda yang sedang meroket, para talent scout pasti memperhatikannya. Namun, rumor tetaplah rumor, tidak ada konfirmasi resmi. Tapi seperti biasa, jika percakapan seperti ini sudah muncul di pedok, itu berarti satu hal, Veda sedang naik ke radar yang jauh lebih tinggi. Setelah lonjakan performa seperti ini, pertanyaan terbesar adalah, apa langkah selanjutnya? Biasanya, rider muda dipersiapkan bertahap, tetapi ketika perkembangan teknis dan mental berjalan secepat ini, beberapa tim akan mempertimbangkan percepatan level, wildcard, promosi ke kelas lebih tinggi, atau memperkuat program khusus untuk mematangkan potensi. Semua kemungkinan terbuka. Tantangannya tentu besar, persaingan makin brutal, tekanan media naik, dan ekspektasi publik Indonesia semakin tinggi. Namun jika dilihat dari respons, gestur, dan cara Veda meladeni kompetisi, ia tampak tidak terganggu. Justru, ia terlihat tumbuh lebih cepat ketika tekanannya makin besar. Ini pertanda baik, bahkan sangat baik. Dengan semua dinamika yang terjadi, reaksi Marquez, lonjakan performa, rumor pedok, hingga dukungan tim, pertanyaan terakhir terasa semakin relevan. Apakah ini awal dari era baru pembalap Indonesia di kancah dunia? Tidak ada yang bisa menjawabnya hari ini, namun arah anginnya jelas. Veda bukan lagi sekedar nama muda yang menjanjikan. Ia kini adalah pemain nyata dalam percaturan kompetisi. Reaksi Alex Marquez hanyalah simbol bahwa dunia mulai memperhatikan. Dan jika grafik ini terus naik tanpa henti, maka dalam waktu dekat, pembalap Indonesia mungkin tidak lagi dipandang sebagai talenta regional, tetapi sebagai ancaman global. Dan kita mungkin sedang menyaksikan perjalanan itu dimulai, detik demi detik.